Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian. Kembali lagi bersama saya Firdayana Makmur. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya. Materi baru yaitu aritmatika sosial. Nah, mungkin kalian melihat gambar ini sudah bisa menebak aritmatika sosial itu membahas tentang apa. Oke, ini ada penjual dan pembeli ya. Oke. Sebelum kita lanjut ke materi, silahkan Ananda sekalian berdoa dulu. Semoga apa yang dipelajari hari ini mudah dipahami dan berberkah. Amin. Oke, jadi pada bab materi aritmatika sosial ini ada 3 subbab. Yang pertama kita akan mempelajari tentang nilai barang, harga pembelian, harga penjualan, keuntungan, dan kerugian. Terus minggu selanjutnya kita akan bahas tentang menentukan bunga tunggal, diskon, dan pajak. Dan pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang bruto, neto, dan tara. Jadi untuk materi bab aritmatika sosial kita akan belajar selama 3 minggu ya. Oke. Kita mulai. Nah, apa sih aritmatika sosial itu? Nah, kalian bisa lihat ya di sini. Jadi aritmatika sosial adalah penerapan dasar-dasar perhitungan matematika dalam kehidupan sosial sehari-hari, seperti jual beli barang. Nah, ini gambarnya kan, jual beli boneka, perbankan, dan lain-lain. Jadi pasti kalian sering melakukan kegiatan jual beli dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang itu, gimana cara menghitungnya, tentang kerugian, keuntungan, nilai barang, dan lain-lain. Nah, jadi saya harap kalian sudah paham ya aritmatika sosial itu apa. Nah, untuk kegunaan, kira-kira aritmatika sosial itu apa sih gunanya? Jadi sangat berguna ya, karena dengan mengetahui dasar-dasar perhitungan matematika, kita bisa memanfaatkannya atau menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang nilai barang. Nah, nilai barang itu meliputi nilai keseluruhan dan nilai per unit. Nah, kalau nilai keseluruhan itu rumusnya banyak unit atau banyak barang dikali nilai per unit atau nilai per barang. Nah, kalau nilai per unitnya yang ingin diketahui, maka nilai keseluruhan dibagi banyak unit. Oke, untuk lebih jelasnya, lihat contoh ini. Ini ada minuman. Oke, bukan endorse ya. Oke, nah harga 6 botol minuman ABC itu Rp 60.000. Maka nilai barang atau sirup ABC tersebut adalah, nah, yang mau ditanyakan itu berarti nilai keseluruhan, berarti nilai keseluruhan itu adalah Rp 60.000. Oke, nah kalau nilai per unitnya berarti nilai per unit atau per barang itu berarti nilai keseluruhan dibagi banyak unit. Nah, nilai keseluruhannya tadi kan 60.000. Jadi 60.000 dibagi banyak unitnya atau banyak botolnya berarti 6. Berarti 60.000 bagi 6 itu 10.000. Ya, jadi harga 1 botol minuman ABC itu 10.000. Jadi nilai barangnya per unit itu 10.000 dan nilai keseluruhannya itu 60.000 untuk 6 botol. Oke, jadi itu ya nilai barang. Oke, selanjutnya harga pembelian dan harga penjualan.
Jadi harga pembelian itu bisa kita singkat HB ya, adalah, atau HB itu harga beli, adalah sejumlah uang yang dikeluarkan pedagang untuk pembelian atau pengadaan barang. Oke, sedangkan harga penjualan atau kita singkat HJ ya, atau harga jual adalah sejumlah uang yang diterima pedagang dari hasil penjualan barang. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Ini ada apa ini? Coto ya, Coto Makassar. Jangan pada ngiler ya. Oke, jadi modal semangkuk Coto Makassar Rp 15.000, lalu dijual Rp 18.000. Nah, berapakah harga beli dan harga jualnya? Jadi ini kita bisa tulis harga jual berarti berapa harga jual, kan itu sejumlah uang yang dikeluarkan pedagang atau untuk mengadakan barang. Berarti modalnya yang disebut dengan harga beli. Berarti HB-nya itu 15.000. Oke, sedangkan harga jualnya jelas ya. Lalu pedagang itu menjualnya Rp 18.000. Oke. Jadi kayak gitu ya. Sama halnya kalau semisal kalian beli pulpen terus mau jual, kalian beli pulpen 4.000, terus kalian jual 6.000, berarti harga beli itu 4.000, terus harga jualnya berapa tadi? 6.000 ya. Oke. Saya harap kalian paham ya, ini masih pemahaman konsep tentang harga barang, harga pembelian, dan harga penjualan. Nah, selanjutnya kita masuk ke keuntungan. Nah, keuntungan itu adalah, jadi untung itu sama dengan laba ya. Oke, untung atau laba adalah selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian. Jadi untuk rumusnya kita bisa tulis untung sama dengan HJ dikurang HB. Oke, HJ tadi itu harga jual, HB itu harga beli. Nah, kira-kira pertanyaannya kakak itu, kira-kira kapan kita bisa katakan kita itu untung? Oke, kita bisa katakan kita untung itu jika harga jual lebih besar dari harga beli ya. Oke. Nah, untuk rumus persentase keuntungan, PU atau persentase untung sama dengan HJ harga jual dikurang harga beli per harga beli kali 100%. Nah, kalau kita mau cari tahu berapa persen sih keuntungan kita dari penjualan pulpen misalkan ya. Oke, jadi paham betul-betul rumus ini. Oke, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Oke, contoh soalnya, Pak Dedi membeli suatu motor bekas dengan harga 4 juta rupiah. Dalam waktu 1 minggu, motor tersebut dijual kembali dengan harga Rp4.200.000. Nah, tentukan persentase keuntungan Pak Dedi. Nah, di sini jelas ya, walaupun kita lihat sekilas, kita bisa menentukan untungnya Pak Dedi itu berapa sih. Nah, dia beli 4 juta terus dia jual 4.200.000, berarti dia untung atau rugi? Untung ya, dia untung. Berarti keuntungannya berapa? Harga jual dikurang harga beli. Harga jualnya tadi 4 juta harga jualnya itu 4.200.000 ya. Oke, 4.200.000 dikurang 4 juta. Berarti dia mendapatkan keuntungan 200.000. Nah, yang ditanyakan itu persentase untungnya berapa? Nah, persentase untung itu rumusnya HJ kurang HB per HB dikali 100%.
Nah, HJ kurang HB ini kan sama aja dengan keuntungannya berapa. Berarti kita langsung saja tulis 200.000 per 4 juta dikali 100%. Oke, untuk ini kita langsung coret saja ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi 2/4 kali 100. Berarti 200. Ini juga bisa dicoret. Oke, 2 kali 10, 20. 20 bagi 4 berarti 5 ya. Jadi 5%. Jadi persentase keuntungan Pak Dedi setelah ia menjual motor bekasnya itu 5% ya. Oke, jadi gitu ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Seorang pengusaha mengeluarkan 1.500.000 untuk menjalankan usahanya. Jika pada hari itu dia menanggung keuntungan sebesar 200.000, maka besar pendapatan yang didapatkan pada hari itu adalah. Jadi kalau nomor contoh kedua ini yang ditanyakan itu besar pendapatan yang didapatkan ya. Oke, berarti kita bisa tulis diketahui modalnya itu 1.500.000. Oke. Terus keuntungannya itu Rp 200.000. Nah, sebenarnya walaupun kita tidak menghitungnya, menuliskannya, kita bisa langsung tebak ya. Langsung saja. Berarti pendapatan. Yang ditanyakan itu pendapatan. Oke, berarti kira-kira kalau kita mau hitung pendapatan berarti rumusnya modalnya ditambah keuntungan. Oke, pendapatan sama dengan modal ditambah keuntungan. Berarti 1.500.000 ditambah 200.000 sama dengan 1.700.000. Oke, jadi besar pendapatan yang didapatkan pada hari itu adalah 1.700.000. Oke, kalau pilihan ganda nggak usah ditulis serapi ini ya. Langsung saja 1.500.000 tambah 200, 1.700.000. Jadi kita bisa mengerjakannya hanya dalam berapa ya? 3-5 detik lah. Oke, yang penting kalian paham apa yang ditanyakan. Oke, kita lanjut lagi contoh soal berikutnya. Nah, contoh soalnya itu seorang penjual bakso mengeluarkan modal sebesar 1 juta rupiah untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga baksonya adalah 8.000 per porsi. Jika ia merencanakan ingin mendapatkan keuntungan minimal 250.000 dari jualannya tersebut, maka berapa porsi minimal yang harus dibuat? Berarti untuk lebih gampangnya kita identifikasi dulu apa-apa yang diketahui. Berarti dia memiliki modal itu 1 juta. Terus berarti ini harga jual ya. Harga jual baksonya itu 8.000 per porsi. Oke, terus target untungnya itu dia mau mendapatkan untung 250.000. Nah, pertanyaannya kira-kira berapa porsi yang harus dia jual? Berapa porsi minimal yang harus dia buat? Oke, berarti kalau soalnya kayak gini, kita ini dulu ya. Kita tulis dulu berapa pendapatan yang harus dia dapatkan. Berarti pendapatan, kalau mencari pendapatan berarti modal ditambah keuntungan kan? Modal tambah keuntungan. Berarti modalnya kan 1 juta.
tambah untungnya 250.000. Berarti 1.250.000. Nah, untuk mendapatkan untung 250.000 berarti dia pada hari itu dia akan mendapatkan pendapatan sebanyak 1.250.000. Nah, untuk mendapatkan berapa porsi? Berarti jadi porsi minimal itu yang harus dibuat sama dengan berarti pendapatan dibagi dengan harga per porsi ya. Oke, pendapatannya itu 1.250.000 dibagi 8.000. Berarti kita coret nolnya 3, 1.250 bagi 8, dia ndak koma ya, 156,25. Berarti dia harus menjual 157, kita bulatkan ke atas ya, 157 porsi untuk bisa mendapatkan keuntungan sebanyak 250. Oke, karena kalau 156 dia kurang 250, jadi kita ambil 157 porsi. Oke, semoga kalian paham ya. Oke, selanjutnya kerugian. Rugi adalah selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian. Nah, rugi terjadi jika harga penjualan itu lebih rendah dari harga pembelian. Berarti HJ lebih kecil dari HB. Oke, jadi kita akan mengalami kerugian kalau harga jualnya lebih kecil dari HB. Tadi kalau kita untung berarti HJ-nya lebih besar dari HB, harga beli. Kita untung kalau kayak gini. Oke. Jadi rumus mencari kerugian itu harga beli dikurang harga jual. Nah, untuk persentase kerugian atau PR, rumusnya itu HB kurang HJ per HB kali 100%. Oke, kayak gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soalnya deh. Oke, Pak Rudi membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta. Nah, karena terkendala masalah keluarga, Pak Dedi terpaksa menjual tanah tersebut dengan harga 38 juta. Nah, karena harga belinya lebih mahal daripada harga jualnya, berarti Pak Rudi mendapatkan kerugian ya. Jadi yang ditanyakan itu persentase kerugiannya. Nah, berarti bisa kita langsung masukkan ke ini ya. Persentase rugi berarti HB dikurang HJ per HB kali 100%. Nah, harga belinya tadi itu 40 juta. 40 juta dikurang harga jualnya 38 juta. Oke, dibagi harga beli itu 40 juta dikali 100%. Nah, 40 juta kurang 38 juta itu 2 juta ya. Jadi Pak Rudi mengalami kerugian sebesar 2 juta. Nah, 2 juta itu kira-kira berapa persen? Jadi kita bagi 40 juta kali 100. Nah, kita coret aja nolnya ya. Ini 3. Oke. Jadi 2 kali 100, 200 per 40 sama dengan 5%. Oke deh. Jadi Pak Rudi, persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi itu sebesar 5%. Oke deh. Selanjutnya contoh berikutnya itu seorang pengusaha mengeluarkan 1 juta rupiah untuk menjalankan usahanya. Jika pada hari itu dia menanggung kerugian sebesar
250.000, maka besar pendapatan yang didapatkan pada hari itu adalah berarti yang ditanyakan itu pendapatan ya. Oke, kalau pendapatan berarti kita langsung saja ya kurangkan berapa modalnya dikurang dengan kerugiannya. Modal dikurang kerugian. Berarti modalnya kan 1 juta. Terus ruginya 250.000. Berarti yang didapatkan itu 750.000. Oke, kayak gitu ya. Jadi walaupun ini kita bisa hanya melihatnya saja dengan sekilas tanpa menulisnya rapi-rapi, sebenarnya bisa kita juga langsung menjawabnya. Jadi kalau kalian mendapatkan soal pilihan ganda, jadi kalian hanya bisa melihat dia mempunyai modal 1 juta terus ruginya 250, berarti langsung kurang aja 100, 1 juta kurang 250, hasilnya 750.000. Oke deh, semoga kalian paham ya materinya. Kalau belum paham, silahkan bertanya di grup ya, jangan malu-malu. Oke, jadi untuk menguji pemahaman kalian, setiap pertemuan saya akan selalu memberikan kuis ya. Kuis ini bertujuan untuk menguji apakah kalian betul-betul memahami materi hari ini. Oke, jadi deadline kuisnya saya kasih itu 1 minggu, jadi batas terakhirnya itu Sabtu 6 Februari 2021 ya. Jadi saya harap kalian bisa mengerjakan kuisnya dengan baik ya dan teliti. Oke. Jadi sebelum saya akhiri, ini ada quotes of the week. Sukses tidak selalu berkaitan dengan mengerjakan sesuatu yang besar. Ketika kita setia melakukan hal-hal kecil, sesuatu yang besar akan datang menghampirimu. Dwayne Johnson. Oke, jadi kalian jangan langsung mau melakukan hal-hal besar. Mulailah dari hal-hal kecil, semisal belajar sedikit demi sedikit. Yang penting kalian konsisten, daripada sekalian 1 hari full belajar terus seminggu kemudian tidak belajar. Itu ini ya, lebih baik melakukan hal yang kecil-kecil saja dulu, yang penting konsisten. Oke? Jadi sekian materi hari ini, semoga kalian mengerti. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.